Mana mahasiswa yang pingin kaya? Angkat tangan yang pingin kaya. Oke? Yang pingin kaya angkat tangan. Mau kaya aja kok malu gitu loh. Yang pingin jadi pengusaha angkat tangan. Oke, turun tangan. Pak Rektor, kampus ini menurut saya harus dinobatkan sebagai kampus pelopor entrepreneur untuk kampus-kampus yang ada di Indonesia. Adik-adik semua, saya ini pernah jadi karyawan. 2003, saya punya gaji 60 juta. Masih bujang waktu itu. Habis itu saya berhenti. Ayah saya itu gajinya 7.500 per hari. Ibu saya itu pembantu rumah tangga. Jadi tidak ada rumusan orang mau jadi kaya pilihannya jadi karyawan. Nggak ada tuh. Ya, ini PNS. Kalau PNS hidupnya nggak kaya nggak miskin cukup. Pertanyaan saya, siapa yang mau jadi PNS? Angkat tangan. Mulia juga loh, PNS itu mulia. Angkat tangan. Oke, yang mau jadi demonstran angkat tangan. Oh bagus. Mau jadi politisi angkat tangan, politisi. Oke, turun tangan. Kita bahas semuanya ini hari ini. Saya izin, tadi saya lihat Pak Rektor Universitas Lambung Mangkurat ini luar biasa sekali. Untung aja beliau rektor di Kalimantan. Kalau beliau ini rektor di Jakarta, maka pasti juga menjadi calon menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Profesor Dr. Ahmad Ali Bahri, yang luar biasa. Ini kebetulan senior saya di satu organisasi. Beliau juga adalah kader aktivis HMI ternyata. Memang kalau orang HMI dikasih panggung, dikasih mimbar, waktu 10 menit bisa kurang, bisa tambah lagi itu. Jadi ya itulah hidup di dunia aktivis. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Gusti Muhammad Hatta. Beliau adalah senior saya, Menteri LHK dan Menristek. Kita berikan aplaus kepada Prof. Bapak Ibu sivitas akademik dari Universitas Lambung Mangkurat, pembantu rektor, dekan dari semua fakultas, maupun para dosen, khususnya untuk Ibu Ketua Kadin, makasih. Ada teman-teman saya dari HIPMI, Ervin, dan Bapak Ibu semua, yang saya mohon maaf tidak sebut satu persatu, tapi lebih khusus, saya mau ucapkan yang saya cintai, adik-adik saya, sahabat-sahabat saya, mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat yang hari ini hadir bersama-sama kita. Kita berikan aplaus untuk mereka. Saya sebelum masuk pada perintah rektor untuk menjelaskan tentang bagaimana ekonomi global, bagaimana ekonomi nasional, peran Kalsel dalam menjemput peluang ekonomi di era perpindahan ibu kota negara dan positioning daripada kampus yang luar biasa ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang bagaimana saya berproses dan berdialektika dalam dunia kampus. Teman-teman semua, 20 tahun lebih lalu, sekitar tahun 95, berarti berapa tahun sekarang, Bang? 29 tahun ya. 29 tahun yang lalu, saya
posisi saya seperti adik-adik semua. Kita yang punya titel maha itu cuma dua. Satu adalah Tuhan Maha Kuasa, yang kedua adalah mahasiswa. Nggak ada lagi yang punya titel maha itu. Karena kalian kan adalah siswa yang paling besar. Karena itu diberikan hak independensi. Diberikan hak mimbar bebas. Dan juga diberikan hak untuk berkreatif. Jadi kalau punya titel maha, jangan sampai sifat dan ciri kita sebagai siswa yang besar itu hilang karena kita tidak kreatif. Nah, dalam perspektif itu, adik-adik semua, saya kuliahnya kebetulan di Jayapura. Ada anak Papua di sini. Angkat tangan anak Papua. Oke, bagus sekali. Bagus sekali. Saya senang kalian bisa kuliah di sini. Saya kuliah di Jayapura, kampus kecil. Pak Rektor, kampus saya bukan kampus besar. Kampus saya itu dulunya di Google nggak ada. Cari di Google nggak ada. Begitu saya jadi menteri, baru ada di Google. Itu saya sekolahnya di swasta. Di STIE. Kenapa saya sekolah di swasta? Dulu di Fakfak, kabupaten, kampung saya jauh lagi bukan di Jayapura, di Kabupaten Fakfak. Untuk masuk kuliah di Jayapura, itu harus naik kapal 14 hari, naik perintis. Begitu saya tiba di Jayapura, tidak lagi kampus yang membuka pendaftaran kuliah. Udah tutup, Uncen udah tutup waktu itu. Maka kemudian saya sekolah di perguruan tinggi swasta itu. Apa yang saya menceritakan adik-adik semua, kampus tidak pernah menjamin kualitas seorang mahasiswa. Yang menjamin kualitas seorang mahasiswa adalah mahasiswa itu sendiri. Jadi, tidak perlu minder kalau kalian kuliah di daerah menghadapi teman-teman dari UI, dari ITB, dari Harvard. Semuanya tidak ada jaminan untuk mereka lebih baik daripada kalian yang hadir di ruangan ini. Saya harus menyampaikan itu. Karena saya tamatan STIE, udah masuk hampir semua perguruan tinggi yang hebat-hebat di bangsa ini. Kampus mana lagi yang saya tidak masuk? UI, sudah. Saya pernah memberikan orasi ilmiah pada program wisuda doktoral, magister dan profesi. ITB, UGM, semuanya udah. Terakhir kesimpulan saya, begitu-begitu saja. Semua sama saja. Yang bisa membedakan kita antara satu mahasiswa satu dengan yang lain adalah kita sendiri. Dan saya yakin dan percaya, anak-anak mahasiswa yang ada pada dalam ruangan ini suatu saat akan menjadi kader-kader terbaik bagi pembangunan bangsa dan negara untuk menuju kesejahteraan. Jadi adik-adik Papua jangan minder ya. Kakak ini juga hitam dulu seperti kalian. Tapi jadi pengusaha, terus punya rezeki, jadi bisa memoles diri sedikit, akhirnya dari hitam menjadi agak setengah putih. Nah. Baik, saya sekarang masuk ke substansi. Teman-teman, saya kenapa mau panggil teman-teman, kita ini status kita sama mahasiswa. Jadi, menuntut ilmu itu tidak perlu dibatasi oleh usia. Dan tidak perlu malu sebenarnya. Nah, saya menceritakan tentang bagaimana ekonomi. Ini Pak Dekan, katanya Pak Dekan Fakultas Ekonomi ini yang jadi moderator saya. Teman-teman semua, pada tahun 2017, 2018, itu terjadi perdebatan ekonomi global. Yang ditandai dengan perang dagang antara China dan Amerika. Perang dagang antara China dan Amerika, ini dua kutub besar pertumbuhan ekonomi dunia. Dan saling membuat strategi, saling membuat penetrasi, yang membuat juga perbedaan mana negara yang ikut kutub mazhab China, dan mana negara yang mengikuti mazhab Amerika. Waktu itu terjadi dinamika yang besar. Sebagian besar industri dari China itu hengkang. Hampir ada 40 perusahaan itu hengkang. Ada lari ke Vietnam, ada lari ke Malaysia,
lari ke Indonesia. Perang dagang belum selesai antara China dan Amerika, datang pandemi COVID-19. Hampir semua negara kena. Dan kita terjadi resesi. Dan itu tidak hanya pada persoalan kesehatan, tapi juga benar pada persoalan ekonomi dan sosial. Indonesia salah satu yang kena itu. Begitu isu pemulihan ekonomi pasca pandemi belum berakhir, muncul perang antara Ukraina dan Rusia. Nambah lagi persoalan. Di beberapa negara dunia, seperti di Eropa, Inggris katakanlah, membuat kebijakan yang keliru untuk menaikkan pajak, kemudian berdampak pada politik internal. Turunlah Perdana Menteri mereka dan diganti oleh Perdana Menteri sekarang. Belum selesai, ekonomi global belum menentu, muncul lagi perang antara Israel dan Palestina. Dan sekarang ketegangan antara Iran dan Israel. Adik-adik semua, inilah yang membuat ekonomi dunia tidak menentu. Nilai tukar rupiah, nilai tukar dolar semakin tidak bisa kita perkirakan. Harga minyak dunia dari $70 menjadi $100 di tahun 2022. Sekarang naik lagi ketika ketegangan naik menjadi 87 sampai dengan $90. Kalau seperti ini adik-adik semua, siapa yang bisa meramal? Namun, saya ingin mengatakan bahwa kita harus bersyukur bahwa Indonesia sekalipun dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, pertumbuhan ekonomi kita masih rata-rata di atas 5%. Dan ini adalah salah satu pertumbuhan ekonomi dunia yang paling baik. Di negara-negara G20 yang mempunyai pertumbuhan ekonominya di atas 5%, itu hanya India dan China dan Indonesia. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasi kita, Turki 88%, Argentina sekarang 200% lebih, Uni Eropa double digit, Amerika 8% ke atas, Indonesia mampu dengan posisi inflasi tidak lebih dari 3%. Ini adalah inflasi salah satu terbaik di dunia. Adik-adik semua, kenapa seperti ini? Karena leadership yang kuat. Leadership pemimpin negara yang kuat. Leadership dari Presiden Joko Widodo dan kekompakan dari kabinet serta didukung oleh seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi dan seluruh masyarakat termasuk teman-teman mahasiswa yang ada baik di Aceh maupun di Papua. Ini potret ekonomi global adik-adik semua. Supaya saya selalu memakai prinsip, hanya kepada Tuhan saya percaya, manusia butuh data. Apalagi mahasiswa. Siapa yang aktivis, angkat tangan, yang aktivis. Mahasiswa yang aktivis, yang di BEM, yang di GMKI, yang di PMKRI, yang di GMNI, yang di HMI, yang di semuanya, yang pernah mengikuti di organisasi. Angkat tangan sekarang. Angkat tangan, tidak usah malu-malu dek. Tidak usah malu-malu. Oke. Turun tangan. Ada 3 tipe mahasiswa. Saya mau sampaikan untuk kalian. Ada mahasiswa yang datang pagi sesuai jam kuliah dan pulang setelah jam kuliah selesai. Ini ciri mahasiswa kutu buku. Dan ini ciri mahasiswa yang IP-nya bagus. Sepakat ya?
Ada tipe mahasiswa yang kedua. Datang tepat waktu, pulangnya agak larut-larut dikit. Ini tipe mahasiswa yang kutu buku tapi semi aktivis. Ada 3 tipe mahasiswa yang ketiga. Datang kuliah tidak tahu jam berapa, pulangnya juga tidak tahu jam berapa. Ini aktivis tulen. Ini rata-rata IP-nya 3 udah bagus. Kalau yang tipe mahasiswa yang pertama, itu IP-nya biasanya di atas 3,4 cum laude. Nah, kalau tipe mahasiswa yang kedua, itu rata-rata 3 sampai 3,2. Tapi hati-hati kalian yang punya IP bagus yang tidak ikut organisasi. Kalian siap menjadi karyawan dari mahasiswa yang IP-nya tidak sampai 3, karena mereka akan menjadi pemimpin. Saya sampaikan untuk kalian, hati-hati. Hati-hati. Karena leadership, kemampuan komunikasi, kemampuan kepemimpinan, itu tidak ada teorinya di kampus. Tidak ada profesor doktor leadership. Nggak ada. Jadi kalian kalau mau kuliah, mau jadi orang hebat, jangan hanya pintar nilai, tapi aplikasinya susah. Nah, kebetulan saya sejak masuk kuliah, sebelum ikut kuliah umum, saya udah jadi aktivis duluan. Saya semester 4 udah jadi ketua senat. Semester 6 saya sudah ketua senat. 11 kali ditahan di polisi untuk dipenjara. Karena pimpin demo. Nggak apa-apa. Saya adalah salah satu menteri yang tidak anti demo. Karena itu kantor saya buka lapangan demo, yang penting tidak mengganggu jalan umum. Nah, adik-adik semua, saya kembali ke persoalan ekonomi. Bagaimana potret investasi kita? Pertumbuhan ekonomi nasional kita itu didorong oleh 4 sektor, 4 hal. Yang pertama adalah konsumsi, yang kedua adalah investasi, yang ketiga itu adalah ekspor impor, yang keempat adalah spending pemerintah. Ini teori pengantar ekonomi sebenarnya. Nah, supaya dianggap menteri investasi bukan kacang-kacang gitu. Jangan dikirain kita jadi aktivis terus tidak paham ini ekonomi. Karena Pak Rektor tadi udah paten kali. Teman-teman semua, investasi kita, saya masuk jadi kepala BKPM pertama 2019, investasi kita itu hanya 795 triliun rupiah. 2021, COVID, RPJM kita hanya 800 triliun lebih. Presiden meminta untuk pertumbuhan ekonomi kita agar tidak terlalu, pertumbuhannya tidak terlalu, jangan terlalu defisit, diminta 900 triliun. Alhamdulillah kita realisasikan 901 triliun. Mencapai target. 2022 RPJM kita itu kurang lebih sekitar 968 triliun. Pak Jokowi minta 1.200 triliun. Kita mencapai 1.207 triliun. Dan di 2023 target RPJM kita 1.099 triliun. Pak Jokowi mintanya 1.400 triliun. Alhamdulillah kita juga merealisasikan sebesar 1.418 triliun rupiah. Jadi semuanya mencapai target. Coba kembali dulu ke slide pertama tadi. Saya mau ingin jelaskan kenapa tadi saya katakan aktivis itu penting. Kamu lihat di realisasi investasi 2015 sampai 2019. Ini pimpinan Kementerian Investasi tamatan Harvard. Senior saya, Pak Tom Lembong. Beliau tamatan Harvard. Ada 1 tahun 2018 antara RPJM dan realisasi tidak mencapai target. Namun ini beliau orang pintar loh, Pak Tom itu. Orang hebat, orang pintar. Realisasi investasinya seperti itu. Datang alumni Uncen yang datang jadi menteri investasi, yang bukan dari Harvard. Coba kalian lihat,
Dari 2020 sampai 2023, itu lompatannya. Inilah sebagai syarat untuk pertumbuhan ekonomi nasional kita di atas 5% dan menciptakan lapangan pekerjaan hampir 2 juta per tahun. Ini. Nah, ilmunya itu ada di ilmu organisasi. Ilmu olah-olah namanya. Ilmu omon-omon. Ini yang harus kalian pelajari. Jadi jangan hanya belajar kutu buku. Nah, potret pertumbuhan ekonomi kita dan investasi kita di kuartal pertama 2024, adik-adik semua, adalah 400 triliun. Target kita sekarang 1.650 triliun. 401 triliun, kemudian antara PMA dan PMDN ini berimbang. Kemudian antara Jawa dan luar Jawa. Kalian ingat, sejak Indonesia merdeka sampai dengan tahun 2020, investasi di luar Pulau Jawa dibandingkan dengan di Jawa lebih besar daripada luar Jawa. Begitu saya masuk jadi kepala BKPM, Pak Jokowi meminta kepada saya, Mas Bahlil, membangun Indonesia tidak boleh Jawa sentris. Indonesia itu dari Aceh sampai Papua, bukan hanya di Jawa saja. Kamu rubah kebijakan, bagaimana caranya agar membangun kawasan pertumbuhan ekonomi baru dengan mendorong investasi. Maka alhamdulillah puji Tuhan, kami membuat kebijakan sejak tahun 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2024 kuartal pertama, investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang di Jawa. Ini adik-adik semua. Kenapa ini saya harus lakukan? Karena kalau tidak, pertumbuhan ekonomi nasional kita ini hanya dikuasai oleh daerah Jawa. Kita nggak mau. Harus ada pemerataan pertumbuhan. Kita ingin ada pemerataan pertumbuhan. Makanya sekarang pemerataan pertumbuhan di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, di Maluku. Itu tumbuhnya sekarang di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Instrumennya apa? Investasi. Tidak ada dunia ini di negara manapun yang maju hanya mengandalkan spending pemerintah. Nggak ada, bullshit. Kenapa? Karena GDP kita 20.000 triliun. APBN kita hanya 3.000 triliun. Artinya hanya 17% dari total GDP itu kontribusi dari negara. Selebihnya dari mana? Swasta. Pertanyaan saya sekarang, mana mahasiswa yang pingin kaya? Angkat tangan yang pingin kaya. Oke? Yang pingin kaya, angkat tangan. Mau kaya aja kok malu gitu loh. Oke, turun tangan. Oke, yang pingin jadi pengusaha, angkat tangan. Oke, turun tangan. Pak Rektor, kampus ini menurut saya harus dinobatkan sebagai kampus pelopor entrepreneur untuk kampus-kampus yang ada di Indonesia. Kenapa? Adik-adik semua, saya ini pernah jadi karyawan. 2003, saya punya gaji 60 juta. Masih bujang waktu itu. Habis itu saya berhenti. Saya kebetulan bukan dari keluarga yang mampu. Jangan kalian pikir saya keluarga yang mampu. Ayah saya itu gajinya hanya 7.500 per hari. Ibu saya itu pembantu rumah tangga. Jadi tidak ada rumusan orang mau jadi kaya pilihannya jadi karyawan. Nggak ada tuh. Pak Rektor ini, mohon maaf Pak Rektor ya, ini PNS. Kalau PNS hidupnya nggak kaya, nggak miskin, cukup. Ya Pak Dekan ya. Nah pertanyaan saya, siapa yang mau jadi PNS? Angkat tangan. Mulia juga loh, PNS itu mulia, angkat tangan. Oke. Turun tangan. Yang mau jadi demonstran angkat tangan.
Oh bagus. Mau jadi politisi, angkat tangan, politisi. Politisi. Oke, turun tangan. Kita bahas semuanya ini hari ini. Jadi adik-adik semua, kalian kalau mau jadi politisi, kuasai dulu ekonomi. Jadi tidak ada rumus sekarang ini di dunia manapun berbicara tentang ekonomi. Semuanya ekonomi. Adik-adik semua. Nah saya kembali. Negara-negara mana saja yang sekarang masuk ke Indonesia? Kan selalu dibilang bahwa negara yang masuk itu Cina sampai hoax. Ini saya buka datanya ini. Kalian boleh kritik saya apa aja hari ini. Dana yang masuk ke Indonesia antara PMA dan PMDN untuk 2023, ada nggak 2023 datanya mas? Itu 2023, negara-negaranya masuk mas. PMA kita 52%, PMDN 47, sekian persen. Negara yang pertama masuk adalah Singapura. Nah ini biar tidak terjadi hoax. Di Indonesia ini kementerian yang punya data ini cuma di BKPM. Yang lainnya berarti mereka copy dari sini. Kalau ada yang berbeda dengan ini, hoax. Saya penting membawa ini supaya adik-adik punya pengetahuan. Yang pertama itu Singapura adik-adik. Yang kedua adalah Tiongkok, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Amerika. Eropa yang selama ini tidak pernah menjadi negara 10 besar masuk, sekarang udah masuk. Jadi sangatlah tidak benar. Kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia hanya dikuasai oleh satu negara, yaitu Cina. Ini datanya nih. Dan saya mau sampaikan untuk kalian, bahwa Singapura ini sebenarnya menjadi hub. Sebagian uang orang Indonesia yang ada di Singapura. Itu. Jadi kalau mau ditarik, sebenarnya uang kita lebih banyak, PMDN kita lebih banyak. Ini datanya. Saya minta ini di-sharing kepada teman-teman mahasiswa, terutama Pak Dekan, agar tidak terjadi persepsi yang keliru. Nah, bagaimana kemudian negara ke depan? Nah, ini baru kita bicara tentang kalian kan menjadi pengusaha. Teman-teman semua, negara harus mempunyai arah kebijakan yang jelas. Tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara ini apa? Menciptakan kesejahteraan. Salah satu tujuan kita. Lewat apa? Mengelola sumber daya alam. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Indonesia ini negara kaya. Kekayaan kita ini selalu kita bicara dari sebelum lahir sampai kita mati. Kita pernah mempunyai kekayaan minyak. Kita pernah masuk dalam OPEC. Sekarang kita tidak termasuk lagi dalam OPEC. Kenapa? Karena konsumsi minyak kita per hari 1.500.000 barel per day. Produksi kita hanya 625.000 barel per day. Impor kita 875.000 barel per day. Kita sekarang impor minyak. Pada saat minyak kita banyak, kita tidak membangun hilirisasi. Pertanyaan saya, apakah ada kita mempunyai refinery yang cukup? Pertamina aja nggak punya memadai untuk memenuhi kebutuhan nasional kita. Kita pernah punya masa keemasan kayu. Kayu di Kalimantan, kayu di Papua, kayu di Maluku. Hebat-hebat semuanya. Kita ekspor log semua. Begitu kayu habis, ini mantan Pak Menteri LHK ini ngerti betul. Begitu kayu habis, kita ekspor, nanti mebel yang kita beli dari luar negeri datang. Nilai tambahnya ada di sana. Pertanyaan saya, apakah ada perusahaan mebeler terbaik di Indonesia yang masuk 10 besar dunia? Tidak ada. Kita punya tembaga, Freeport, Newmont,
Puluhan tahun Freeport ini ada, Freeport. Ekspor semuanya, raw material. Kita ribut tiap hari tentang Freeport. Konon katanya tidak hanya membawa tembaga, membawa emas, membawa litium, membawa katoda. Tidak pernah kita bangun smelter. Andaikan pun kita bangun smelter hanya pada skala kecil. Batu bara juga demikian. Sampai kapan negara ini seperti ini? Belanda dulu menjajah kita adik-adik semua untuk mengambil sumber daya alam kita. Tapi kita nggak pernah berpikir untuk bagaimana memberikan nilai tambah. Maka kemudian arah kebijakan negara adalah membangun hilirisasi sebagai kunci percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk menuju Indonesia yang setara dan sejahtera. Ini kuncinya adik-adik semua. Waktu kita membangun hilirisasi, saya membuat contoh. Tidak ada menteri yang berani menyetop ekspor ore nikel di zaman itu. Saya yang diminta untuk menyetop. Pertama kita lakukan komoditas nikel. Nikel kita pada tahun 2017-2018, ekspor kita hanya 3,3 miliar US dollar. Pada tahun 2023, ekspor kita sekarang nikel sudah menjadi 33,5 miliar US dollar, adik-adik semua. Naiknya 10 kali lipat. Kenapa ini terjadi? Kita menyetop ekspor nikel, bahan baku, bahan mentah ke luar negeri. Kita suruh semua industrinya bangun di dalam negeri. Jangan lagi kita mau dibodoh-bodohi oleh negara-negara lain untuk mengeruk kekayaan kita dan mereka memberikan ciptaan nilai tambah di sana. Kita stop itu. Saya di demo berbulan-bulan. Kenapa? Karena asing tidak ingin untuk keadaan ini terus terjadi. Kita dibawa ke WTO, adik-adik semua. Kita dibawa ke WTO. Begitu kita dibawa ke WTO, kita kalah. Pertama, saya tanya ke Pak Jokowi, Pak Presiden, kita kalah. Apa kebijakan kita, Pak? Kata Bapak Jokowi, Mas Bahlil, lawan, banding. Negara ini sudah merdeka. Yang tahu tujuan negara, rakyat Indonesia dan pemimpin negara. Bukan negara lain yang mengintervensi negara kita. Karena itu beliau mengatakan, lawan. Ya saya lawan. Sampai sekarang. Dan alhamdulillah, positioning kita masih tetap kuat. Ini baru nikel. Kenapa kita bangun nikel? Kita larang. Karena kita akan bangun ekosistem baterai mobil. Di dunia sekarang ini sudah mengarah kepada green energy dan green industry. Nanti saya akan masuk ke IKN. Karena IKN itu bicara tentang green energy. Di IKN itu akan pakai mobil listrik, hampir semua itu. Nah, mobil listrik itu ada semua, 40% komponennya adalah baterai. Dan 60% mobil. Baterai itu bahan bakunya adalah nikel, kobalt, mangan, dan litium. Indonesia cadangan nikel 25% terbesar di dunia. Kita punya mangan, kita punya kobalt, kita punya nikel. Yang tidak punya kita adalah litium. Nah, kita pingin semuanya industri itu dibangun di sini. Dan investasinya sekarang sudah ada dari LG dari Korea 9,8 miliar US dollar dan dari CATL dari China itu 6 miliar US dollar. Dan ini adalah industri baterai terbesar nomor 1 dan nomor 2 di dunia. Dan bulan Mei besok kita sudah meresmikan 10 giga tahap pertama di Asia Tenggara. Jadi ini bukan omon-omon ini ya. Ini bukan omon-omon ini. Jadi ini real semuanya yang kita lakukan adik-adik semua. Ini untuk kita akan memakai green energy dan green industry. Khusus menyangkut Freeport. Saya mau ceritakan kepada adik-adik. Freeport ini kan aset negara. 2018-2019
ke bawah, saham Indonesia hanya 10%. Pak Menteri senior kan tahu bagaimana limbah Freeport dan segala macam sebagai Menteri LHK. Di hampir setiap tahun terjadi pembicaraan yang sangat luar biasa tentang Freeport. 2018 Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa akan mengambil sebagian saham-saham perusahaan yang dikelola asing dan itulah kekayaannya milik Indonesia. Baik minyak untuk tidak diperpanjang maupun Freeport. 2019 terjadilah kesepakatan membeli saham total 51%. Dan sekarang Freeport sudah menjadi perusahaan milik pemerintah Indonesia karena kita sudah mayoritas. Sudah mayoritas. Kita beli kurang lebih sekitar hampir 4 miliar US dollar. Dan dari pendapatan itu, sekarang dividen 2024 itu sudah hampir lunas dengan pendapatan itu. Artinya Pak Jokowi membuat kebijakan membeli itu tidak sia-sia. Sekarang nilai valuasi Freeport itu hampir kurang lebih sekitar 20 miliar US dollar. 300 triliun. Nah, soalnya satu waktu kemarin. Kita bilang kita beli, kamu harus bangun smelter di Indonesia. Saya ngotot. Kenapa? Karena yang kita jual itu kan jangan hitung tembaganya saja. Ada emasnya. Akhirnya kita paksain bangun smelter. 3 miliar US dollar bangun smelter di Gresik. Sekarang udah jadi bulan Mei. Adik-adik semua. Dan di situ kita sudah bisa memproduksi, mana pohon industrinya ada nggak? Ada slide-nya nggak? Ah ini. Nilai tambah hilirisasi tembaga nih. Sekarang kita sudah masuk ke logam emas mulia. Yang nilai tambahnya sudah 9,3 kali lipat. Tahu nggak sekarang apa yang terjadi? Dari 3 juta konsentrat yang dibawa dari Timika ke Gresik itu menghasilkan 400.000 ton katoda tembaga, 60 ton emas. Jadi sekarang Freeport tidak bisa lagi tipu-tipu kita karena semua sudah dibangun di Gresik. Ada katodanya, ada litiumnya, semuanya sudah. Sekarang kita bangun copper wire, ada semua. Ini kenapa? Ini untuk menjawab tuntutan mahasiswa yang sering menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah agar Freeport harus membangun smelter di Indonesia. Dan sekarang sudah terjadi, adik-adik semua. Ini yang kita pingin. Apakah Freeport pingin secara ikhlas untuk membangun? Oh tidak. Mutar-mutar banyak juga. Cuma karena Menteri Ekonomi di zamannya Pak Jokowi sekarang, itu semua pemain. Kenapa? Karena pengusaha semua. Pak Erik, Menteri BUMN, pengusaha. Pak Erlangga, pengusaha. Pak Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian, pengusaha. Saya, pengusaha. Baru mau tipu saya sudah tahu. Orang Papua bilang, adek, kau baru mau tulis, kakak sudah baca. Itu kira-kira begitu. Jadi adik-adik semua, nggak bisa lagi pemerintah sekarang mau dikibulin oleh pengusaha. Nggak ada. Kita lakukan ini untuk apa adik-adik semua? Supaya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan peluang bisnis. Kalau hilirisasi ini kita bangun di daerah-daerah, maka adik-adik yang tadi mau jadi pengusaha itu bisa menciptakan peluang. Investasi itu seperti kereta api. Ada lokomotif, ada gerbong. Lokomotifnya adalah pengusaha besarnya, gerbongnya ya adik-adik ini. Dan kita ingin pemerintahan itu terjadi di semua wilayah. Nah, karena Freeport sekarang sudah masuk di copper wire, sekarang kita rencana pemerintah Indonesia akan memperpanjang
Freeport sampai dengan 2061 dengan menambah saham 10%, sehingga total saham yang ada di pemerintah Indonesia sebesar 61%. Kita kembalikan itu milik orang Indonesia. Ini adik-adik semua. Jadi supaya betul-betul dipakai, ini tujuan di pasal 33. Nah, kalau tembaganya ada, itu kita bangun pabrik mobil. Copper wire itu bungkus untuk baterai. Jadi kita bangun ekosistemnya semua di Indonesia. Supaya negara kita menjadi negara produsen yang disegani di dunia. Nah, ke depan itu green energy. Adik-adik bagaimana tentang IKN? Nah, saya mau bicara tentang IKN. Tujuan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan itu sebagai bentuk strategi daripada pemerataan pertumbuhan wilayah dari Aceh sampai Papua. Ini ada menurut saya keberanian yang luar biasa daripada Bapak Presiden Jokowi. Ini adalah afirmatif political will-nya Pak Jokowi. Karena pertumbuhan ekonomi nasional kita itu 53% itu ada di Jawa. Pak Jokowi ingin untuk ini digeser. Jangan mayoritas di Jawa. Digeser ini ke wilayah lain, pemerataan. Salah satu instrumennya adalah kita pindahin ibu kota negara. Makanya kemarin dalam kampanye ada capres-cawapres yang tidak setuju untuk IKN dipindahin. Saya katakan dalam orasi politik saya, capres-cawapres siapa yang tidak setuju untuk pemindahan IKN, berarti itulah capres-cawapres yang tidak rela Kalimantan dan kawasan timur maju untuk sama dengan daerah-daerah di Jawa. Itu orasi politik saya. Saya katakan inilah cara-cara pemimpin yang tidak bijak, yang tidak bisa melihat kami orang timur, kami orang Kalimantan, orang Sulawesi untuk memaju, untuk mengejar ketertinggalan kami dengan daerah-daerah yang ada di Jawa. Dan alhamdulillah capres-cawapres itu kalah dalam pertarungan Pilpres. Itu. Jadi adik-adik semua, kita ini harus berterima kasih kepada Pak Jokowi. Bung Karno sudah meletakkan akan memindahkan ibu kota negara. Tapi dari Bung Karno sampai ke Pak Jokowi, presiden siapa yang berani memutuskan untuk ibu kota negara dipindahin dari Jakarta ke Kalimantan? Siapa? Kurang kuat siapa? Kurang kuat lagi siapa? Kurang kuat siapa? Dia tidak kuliah di luar negeri kok. Dia kuliah di UGM. Jadi belum tentu orang kuliah di luar negeri lebih mengerti daripada kita yang kuliah di daerah-daerah atau di kampung-kampung untuk tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Adik-adik semua, saya berani menjamin rasa nasionalisme kita antara orang daerah dengan orang yang kuliah di luar negeri, saya punya keyakinan kita orang daerah punya nasionalisme lebih kuat dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang kuliah di luar negeri. Apalagi jaket kalian warna kuning, sama dengan jaket kampus saya sekarang ini. Sama juga dengan jaket partai saya. Jadi perintah Pak Rektor tadi untuk kampus ini menjadi garda terdepan untuk pangan dan pusat penelitian, itu adalah perintah Pak Rektor kepada saya. Saya balik, saya akan ketemu Menteri Pertanian, saya akan ketemu Menteri LHK untuk saya bicarakan ini. Dan sebagai bentuk agar harus dieksekusi untuk kebaikan kampus ini. Jadi adik-adik semua, ini kita mau pindahin IKN. Yang dapat manfaatnya siapa? Pertama adalah Kalimantan. Semua Kalimantan ini menjadi bagian daerah penyangga. Sekarang lihat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, di Kaltara. Pasti ke depan di sini akan dapat. Infrastrukturnya udah mulai membangun.
Dan ini konsep tata kota yang sangat baik. Karena apa? Hutannya nggak dia apa-apain. Yang dipakai itu cuma 30%. 70% alam. Ini salah satu kota terbaik di dunia. Dan saya hari ini diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk memimpin persoalan investasinya. Di klaster pertama, kita buat untuk apa? Pengusaha dalam negeri dulu. Jangan pusat kota kita seperti Mentengnya Jakarta diambil alih oleh asing. Kita taruh mereka di klaster kedua. Dan yakin dan percaya, ini sebagai pemicu peradaban baru dalam pengelolaan kota dan investasi. Ini luar biasa adik-adik semua. Di sana kita akan pakai mobil listrik. Memakai listriknya yang dari PLTA, ambil dari Kayang. Industri-industri yang kita bangun di daerah wilayah-wilayah yang bukan di dalam 200.000 hektar itu. Salah satu diantaranya di Kalteng, Kalsel. Dan Kalsel ini masuk dalam investasi sekarang kurang lebih sekitar di kuartal pertama itu hampir 7 triliun rupiah, adik-adik semua. Dan kita akan membangun pusat kawasan ekosistem industrialisasi dari batu bara, kemudian menjadi gas, menjadi pupuk. Dan juga akan kita dorong pada sektor hilirisasi, pertanian, dan perkebunan, serta kelautan. Ini Kalsel akan menjadi pionir sebagai penyangga pertama dalam IKN. Ini adik-adik semua. Ini akan kita lakukan secara maraton. Percaya bahwa ini akan terjadi. Jadi, sekarang mempersiapkan diri yang baik-baik, adik-adik semua yang menjadi pengusaha. Terakhir saya akan, sebelum masuk tanya jawab Pak, saya ada bawa hadiah. Saya ada bawa hadiah. Siapa yang mau bertanya bagus dan mau jadi pengusaha, saya karena pingin untuk mahasiswa itu jadi pengusaha. Kenapa? Saya tidak pingin anak muda itu miskin. Adik-adik semua, jadi orang miskin itu nggak bagus. Kenapa saya katakan nggak bagus? Saya sudah rasa. Waktu saya kuliah baju saya cuma 3. Cuma 3 Pak Rektor. Hidup di asrama. Waktu itu di usia remaja, semester 2, pasti sudah bisa lirik cewek dong. Tapi waktu itu saya nggak punya kemampuan apa-apa. Kalah saing terus sama teman-teman laki-laki saya lain. Yang kaya-kaya itu. Jadi saya dendam. Saya harus keluar dari kemiskinan. Saya harus menjadi orang kaya. Maka saya memutuskan untuk menjadi pengusaha. Waktu saya jadi pengusaha, dihina banyak orang. Nggak mungkin anak orang miskin bisa jadi pengusaha. Tapi saya abaikan semuanya itu. Saya jalanin sekarang. Apa yang saya mau sampaikan adik-adik semua, dulu teman-teman kuliah saya yang IP-nya bagus-bagus, IP saya kan nggak sampai 3. IP S1 saya itu nggak sampai 3. Tapi kalian harus punya IP di atas 3 ya. Kalau nggak nanti Ibu Menteri marah-marah saya nanti. IP S1 saya itu di bawah 3. IP S2 saya di atas 3. Tapi IP S3 saya lagi berjuang untuk harus keluar di atas itu. Insya Allah bisa sampai dengan cum laude. Nah, apa yang saya mau sampaikan untuk adik-adik semua? Teman-teman saya yang IP-nya bagus-bagus itu sekarang, sebagian menjadi karyawan saya. Bahkan ada satu cewek, IP-nya bagus di kampus, saya pernah naksir dia nggak mau, sekarang jadi perwakilan di kantor saya. Jadi kalau nggak bisa kita memiliki hatinya, kita memiliki pikirannya, tapi dia jadi karyawan kita. Jadi apa yang saya mau sampaikan untuk adik-adik, jadi pengusaha, kalau kalian sukses, punya intelektual, jangankan ngomong benar,
salah pun orang akan membenarkan omongan kalian. Tapi begitu IP kalian tinggi, dengan ekonomi yang mohon maaf tidak baik, jangankan teori kalian benar, benar pun pasti dibilang ada kelirunya. Karena itu hukum alam. Itu hukum alam. Apalagi kalau aktivis. Aktivis kalau bicara, tidak ada teori pun, dia akan membuat teori sendiri. Dengan berbagai macam retorikanya. Dan itulah kemampuan dia. Mana aktivis, mana ketua BEM, ada nggak ketua BEM? HM ini pasti HM ini. HM ini kalau rayu kok hatinya ini pasti dengan retorika olah-olah ini. Saya pikir itu ada semua ke depan jadi pengusaha. Karena jumlah pengusaha kita baru 3,6%. Daripada kalian setelah kuliah antri untuk penerimaan pegawai negeri. Penerimaan pegawai negeri itu juga bagus, bukan nggak bagus, bagus. Abdi negara. Tapi rumusnya kalau kalian mau kaya, jangan menjadi karyawan. Harus jadi pengusaha. Saya ada bawa dana, kamu ada bawa berapa? Oh, ini dari tim saya membawa modal usaha 200 juta. Tetapi pertanyaan, ini bukan langsung dikasih. Kalau pertanyaannya masuk akal dan bisnisnya bisa dilakukan, kita kasih. Bikin Pak, 4 pertanyaan Pak. 1 pertanyaan 25 juta ya. Oke, saya pikir hanya itu teman-teman semua. Saya yakinkan bahwa ke depan hilirisasi tetap akan berjalan. Kita akan menyetop yang lain-lainnya. Freeport kita akan perpanjang. Kita akan dorong supaya hilirisasinya juga terjadi. Supaya kedaulatan di bangsa kita bisa kita wujudkan. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.